Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Error Jenglot. Di mana kisah ini saya ambil dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ceritaKamu. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Kisah ini bermula ketika Akmal dan Rani memutuskan untuk membeli sebuah rumah tua yang merupakan warisan keluarga almarhum kakek Rani. Meski usianya sudah puluhan tahun, rumah berlantai 2 itu masih kokoh berdiri di pinggir kota. Harganya juga terjangkau untuk ukuran pasangan muda yang baru menikah seperti mereka. Aku yakin kita bisa merenovasi rumah ini menjadi lebih nyaman, ujar Akmal, penuh keyakinan. Rani agak ragu, mengingat kondisi rumah yang sudah lusuh. Namun akhirnya ia luluh oleh semangat sang suami. Minggu berikutnya, mereka resmi membeli rumah warisan itu. Setelah pindahan selesai, Akmal sibuk membersihkan lotengnya. Debu tebal menumpuk di mana-mana. Suara gemerisik terdengar begitu Akmal membersihkan sudut tergelap. Mungkin tikus got, pikirnya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah pintu kayu tua yang terkunci rapat. Pasti gudang, tebak Akmal. Ia berusaha membukanya namun engselnya sudah karatan berat. Malam telah larut ketika Akmal menyelesaikan pekerjaannya. Ia melintasi lorong gelap menuju kamar. Tiba-tiba, terdengar jeritan keras Rani dari lantai bawah. Akmal berlari tergopoh-gopoh turun. Didapatinya Rani ketakutan memeluk sang bayi, anaknya yang bernama Aisyah. Ada sesuatu di loteng, ucap Rani terbata. Ketika Akmal mengecek loteng keesokan harinya, ia dikejutkan pintu kayu tua itu terbuka lebar. Di dalamnya gelap gulita. Ia menajamkan pendengaran, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu terkutuk itu. Dengan penuh kehati-hatian, Akmal memasuki bilik gelap di balik pintu yang sudah lama terkunci itu. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan sambil meraba dinding mencari saklar lampu. Ketika jemarinya akhirnya menyentuh saklar, ruangan itu langsung terang benderang. Betapa terkejutnya Akmal melihat apa yang ada di hadapannya. Ruangan itu kotor dan berdebu, tetapi masih nampak berantakan seolah baru saja dilewati seseorang. Beberapa kardus tumpah isinya. Rak-rak kayu miring ke sana kemari. Yang paling mengejutkan adalah sebuah selongsong besi berkarat di pojok ruangan. Jadi ini penjara, gumam Akmal heran. Ia melangkah mendekati selongsong itu untuk memeriksanya lebih teliti. Ketika sedang membungkuk, ekor matanya menangkap sesuatu di balik hamparan debu tebal di pojok lain ruangan. Akmal menyipitkan mata. Sebuah bongkahan tulang berukuran besar dengan sisa daging dan kulit melekat di sana. Nyalinya menciut seketika. Ia segera berlari keluar ruangan itu dengan keringat dingin bercucuran. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini dulu? Tanya Akmal pada dirinya sendiri. Ia mulai meragukan keputusannya membeli rumah ini. Malam itu, ketika Akmal tengah tertidur lelap di kamarnya, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari arah loteng, tok tok tok. Suaranya semakin keras membangunkan Akmal dari tidurnya. Dengan penuh waspada, Akmal keluar kamar sambil membawa lampu senter. Ketika sampai di depan pintu menuju loteng, suara gedoran itu berubah menjadi suara seretan kuku di pintu. Siapa di sana?" tanya. Akmal gemetar. Tak ada sahutan, dan suara itu pun langsung hilang. Dengan ragu Akmal membuka pintu itu pelan-pelan. Lampu senter disorotkan ke setiap sudut ruangan.
Ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Esok paginya, Akmal menceritakan kejadian semalam pada Rani. "Kita harus pindah dari sini," seru Rani. Ketakutan sambil memeluk erat putri sematawayang mereka, Aisyah. Malam mulai larut lagi. Aisyah tertidur lelap di kamarnya. Sedangkan Akmal dan Rani berada di luar rumah, berencana tidur di mobil untuk sementara waktu. Tiba-tiba terdengar suara tangis dan teriakan Aisyah dari arah rumah. Dengan panik Akmal dan Rani segera berlari masuk ke. Apa yang terjadi pada putri kecil mereka? Apa yang sebenarnya yang menghuni rumah tua ini? Akmal dan Rani berlari dengan panik ke kamar Aisyah. Mereka dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di dalamnya. Di atas tempat tidur Aisyah berdiri sesosok makhluk berwujud manusia, namun kulitnya penuh luka sayatan dan sobekan. Wajahnya hampir rontok, tak berbentuk dengan mata merah menyala. Makhluk itu merentangkan tangannya, hendak mencengkeram Aisyah yang menangis ketakutan. "Menjauh dari anakku!" teriak Rani histeris. Ia menerjang maju. Namun makhluk itu dengan cepat meloncat keluar jendela, menghilang dalam gelapnya malam. "Itu jenglot yang hidup di rumah ini," ucap Akmal gemetar. Setelah berhasil menenangkan Aisyah, mereka pun memutuskan untuk pindah malam itu juga. Esok harinya, Akmal membawa Rani dan Aisyah ke rumah keluarganya di kota. Mereka menceritakan semua kejadian mistis di rumah tua itu. Sang kepala keluarga pun menjelaskan, puluhan tahun lalu pernah terjadi pembantaian di rumah itu. Semua penghuninya dibunuh dengan sadis, kecuali jenglot yang dirantai di loteng. Roh jahat itulah yang kini menghuni rumah terkutuk tersebut. Hari-hari berikutnya, Akmal dan keluarganya hidup dengan merasa aman di rumah orang tuanya. Namun tiba-tiba suatu malam, terdengar bunyi gedoran yang sangat keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi dan lagi, hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Akmal segera berlari ke pintu. Dengan pencahayaan sedikit, betapa terkejutnya ia melihat sesosok makhluk mengerikan berdiri di sana. Wajah rontok, tanpa mata dengan mulut menganga lebar menyeramkan. Tangannya yang kotor dan kurus terus mengetuk pintu, tanpa henti seolah ingin segera masuk. "Pergi kau setan, jangan ganggu keluargaku lagi," teriak Akmal dengan berani. Namun tak berdaya, makhluk itu malah semakin menggila dan mulai mencakar-cakar pintu. Akmal pun terpaksa memanggil bantuan dukun desa untuk membersihkan rumah itu dari kutukan. Esok paginya, sang dukun tiba bersama beberapa warga. Mereka semua melakukan ritual pembersihan yang panjang. Ketika larut malam, tiba-tiba terdengar jeritan memekakkan telinga dari rumah lama itu. Suara erangan kesakitan, seolah roh jahat itu disiksa hidup-hidup. Tak lama kemudian semua menjadi hening. Setelah malam penuh misteri itu, tak ada lagi kejadian aneh di sekitar rumah lama itu maupun keluarga Akmal. Mereka pun bernafas lega. Rasa takut dan cemas itu hilang sudah. Hari berganti bulan, Akmal dan Rani mulai membangun kembali rumah tangga mereka. Aisyah pun tumbuh menjadi gadis yang ceria dan pemberani. Tak terasa sudah 5 tahun berlalu sejak kejadian di rumah tua itu. Suatu hari, Aisyah meminta izin pada orang tuanya untuk pergi ke desa bersama teman-temannya. "Aku tak akan jauh-jauh kok, Ibu," rayunya pada Rani. Akhirnya dengan berat hati, izin diberikan. Sore hari, Aisyah belum juga kembali. Akmal pun mencarinya ke desa bersama beberapa warga. Tak lama kemudian, ia mendengar jeritan keras dari rumah tua yang sudah lama ditinggalkan itu.
Dengan gemetaran, Akmal berlari ke sana, sambil membayangkan yang terburuk. Betapa terkejutnya ia melihat Aisyah terduduk ketakutan di pojok ruangan, sementara sosok mengerikan menghalangi jalan keluar. Ternyata kelamnya masa lalu rumah itu masih menyisakan sesuatu yang kelam. Akmal terperanjat melihat kondisi putrinya. Dengan segenap keberanian, ia maju menghadapi makhluk yang mengerikan itu. "Minggir kau, beraninya mengganggu anakku," teriak Akmal murka. Makhluk itu menggeram seperti binatang buas, namun tak kunjung maju menyerang. Akmal memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Aisyah ke belakang punggungnya. Dengan waspada, ia mundur keluar rumah, sambil tetap memandang tajam sosok menakutkan di depannya. Ketika berada di luar, Akmal segera menghubungi para warga. Mereka pun kembali datang bersama dukun desa untuk membersihkan sisa kutukan di rumah itu. Setelah prosesi pembersihan selesai, sang dukun menjelaskan bahwa arwah jahat itu sebenarnya belum sepenuhnya pergi. Ia masih membutuhkan korban agar bisa benar-benar tenang, kata dukun itu. Akmal lega Aisyah selamat, namun rasa cemas masih menyelimutinya. Bagaimana jika arwah itu kembali muncul dan mencelakai keluarganya? Ia tak mau kejadian buruk itu terulang lagi. Akmal terus memikirkan cara agar mereka terbebas selamanya dari kutukan rumah tua itu. Suatu hari, ia mendapat pencerahan setelah berbincang dengan tetangga tua. Dulu sebelum terjadi pembunuhan besar-besaran di rumah itu, pemiliknya hendak menjualnya kepada pembangun jalan tol. Tapi rencana itu digagalkan oleh jenglot yang marah. Cerita si tetangga. Akhirnya, Akmal menemui pihak jalan tol untuk membahas rencana lama tersebut. Setelah mendengar kisahnya, pihak jalan tol setuju untuk membeli rumah tua itu dengan harga yang lebih mahal. Hari itu juga, penggusuran dimulai untuk meratakan rumah tua bersejarah itu. Entah mengapa, Akmal merasa lega melihat dinding demi dinding rumah itu roboh. Ia yakin ini akan menghancurkan rumah terakhir si jenglot. Beberapa bulan berlalu, tapak tanah tempat rumah tua itu berdiri kini menjadi jalan raya sibuk. Tak ada lagi kejadian aneh yang terjadi pada Akmal maupun keluarganya. Kisah misteri itu akhirnya berakhir bahagia. Jenglot jahat yang selama ini menghantui mereka kini benar-benar lenyap bersama reruntuhan rumah tua terkutuk itu. Demikianlah cerita singkat ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.